Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Usman. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas informasi tentang pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia, khususnya pembiayaan KUR Mikro sampai dengan 500 juta. Bagi Anda yang ingin mendapatkan pinjaman di Bank Syariah Indonesia, simak terus video ini karena saya akan membagikan informasi tentang kredit KUR Supermi, yaitu kredit KUR yang marginnya yang super murah yang mengalami penurunan margin dari tahun lalu. Saya juga akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mendapat pinjaman di Bank BSI, syarat-syarat pinjaman di Bank BSI, sektor apa saja yang bisa mendapat pinjaman KUR di Bank BSI. BSI resmi didirikan tanggal 1 Februari 2021. Di usianya yang genap 2 tahun, BSI sudah punya beragam produk pinjaman seperti pinjaman BSI Usaha Mikro, pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR, BSI Gria untuk kredit perumahan, BSI KPR Sejahtera untuk pembiayaan perumahan yang subsidi, BSI Mitra Guna Berkah dan Pensiun Berkah, yaitu pembiayaan bagi yang berpenghasilan tetap untuk beragam kebutuhan. BSI untuk pinjaman untuk yang mau membeli kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. BSI murah untuk yang punya impian ke tanah suci. Di kesempatan ini saya akan fokus membahas pinjaman usaha mikro, di mana Bank BSI punya dua produk pinjaman unggulan, yaitu pinjaman BSI Usaha Mikro dan KUR. BSI Usaha Mikro dan KUR Mikro ini sama-sama diperuntukkan untuk nasabah perorangan yang memiliki usaha yang layak dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, usaha yang melanggar prinsip syariah seperti kasino tidak bisa dibiayai di BSI ini. Skema pembiayaan BSI Usaha Mikro sendiri itu ada yang tanpa agunan dan ada yang dengan agunan. Untuk yang tanpa agunan, itu maksimal pembiayaannya sampai dengan 25 juta. Sedang yang dengan agunan itu bisa sampai dengan 200 juta. Terus selama usaha, untuk yang tanpa agunan itu usahanya minimal sudah berjalan 24 bulan atau 2 tahun. Sedangkan yang dengan punya agunan itu usaha sudah berjalan minimal 1 tahun. Agunan untuk pembiayaan usaha mikro ini bisa berupa BPKB mobil atau BPKB motor. BPKB motor itu masa berlakunya sampai dengan 10 tahun dan BPKB mobil itu bisa sampai dengan 15 tahun. Terus bisa SHM sertifikat Ahmeli, SHGB sertifikat hak guna bangunan, AJB lisensi atau cash kotor, yaitu agunan berupa deposito. Terus untuk tujuan pembiayaannya, kredit usaha mikro ini bisa dipakai untuk menambah modal kerja, menambah modal usaha, atau untuk investasi, dan bahkan bisa digunakan untuk konsumtif, misal ingin membeli peralatan rumah tangga, ingin merehab rumah, dan lain-lain. Terus untuk jangka waktu tenornya itu 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Perbedaan lain pembiayaan di BSI Usaha Mikro yang dengan agunan adalah pada margin, di mana yang tanpa agunan Anda akan dikenakan margin 1,61% per tahun, sedangkan yang dengan agunan 1,21% per tahun. Jadi jika Anda meminjam 10 juta selama 1 tahun, maka pengembalian angsuran dan untuk yang tanpa agunan adalah Rp2.116.900, sedang yang dengan agunan Rp2.108.600. Ada selisih sekitar Rp8.300 per bulannya. Untuk kredit KUR BSI yang kehadirannya sudah dinanti-nanti, BSI punya 3 produk KUR. 1. KUR Super Mikro, yang kedua KUR Mikro, yang ketiga KUR kecil. Mari kita bahas perbedaannya lebih detail. Masing-masing dari jenis kredit tersebut merupakan jenis pinjaman yang memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. KUR Super Mikro merupakan program pinjaman bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasinya. KUR Super Mikro dari BSI ini memiliki limit pendanaan maksimal Rp10 juta dan bebas biaya administrasi. Margin KUR Super Mikro hanya 3% per tahun. Tahun lalu margin KUR Super Mikro 6% per tahun, ada perbedaan dari tahun lalu. Jadi KUR Super Mikro sangat murah dari pinjaman manapun, apalagi dengan pinjol. Sedangkan KUR Mikro BSI saat ini bertujuan untuk mendanai modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Nasabah dapat mengajukan KUR Mikro dengan nominal antara Rp10 juta hingga Rp50 juta. Margin KUR Mikro tahun 2023 berkisar antara 6% sampai dengan 9%. Bergantung pada berapa kali Anda sudah mendapat pinjaman KUR.
Di sisi lain, KUR kecil adalah sebuah program pinjaman modal kerja dan investasi untuk UMKM dengan nilai pembiayaan lebih tinggi. Setidaknya nasabah BSI dapat mengajukan pinjaman melalui KUR kecil dengan nilai mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta. Margin KUR kecil tahun 2023 juga berkisar antara 6% sampai dengan 9%. Bergantung pada berapa kali Anda sudah mendapat pinjaman KUR. Berikut syarat pengajuan pinjaman KUR BSI. 1. WNI, jadi warga negara asing tidak bisa mendapat pinjaman KUR apalagi bangsa Asgard. 2. Usia minimal 21 tahun, atau sudah menikah. 3. Usia maksimal 65 tahun. 4. Usaha yang produktif, minimal telah berjalan 6 bulan untuk KUR Super Mikro, 1 tahun untuk KUR Mikro dan KUR Kecil. 5. Tidak memiliki pinjaman di perbankan lainnya. 6. Memiliki rekening Bank Syariah Indonesia, BSI. Ketika semua syarat pengajuan pinjaman sudah dipenuhi, maka selanjutnya calon nasabah harus melengkapi berkas-berkas pendukung yang dibutuhkan, yaitu 1. Fotokopi KTP nasabah dan pasangan 2. Fotokopi KK dan buku nikah, untuk yang sudah menikah. 3. Fotokopi NPWP. Bagi yang belum punya EPWP bisa lihat konten saya tentang cara membuat EPWP secara online. Linknya ada di deskripsi. 4. Surat legalitas usaha, bisa berupa surat keterangan usaha dari kepala desa atau siup situ. 5. Dokumen agunan, BPKB, SHM, AJB, SHGB. Cara pengajuan pinjaman KUR BSI. Ada 2 cara mengajukan pinjaman di KUR BSI. Pertama, langsung kunjungi cabang BSI terdekat dengan domisili Anda. Bagi yang berdomisili di Pidijaya, Aceh, bisa jumpai saya langsung di BSI KCP Merah 2. Kedua, pengajuan online. Kunjungi official website Bank BSI https://www.banksi.co.id, ketik KUR pada kolom pencarian. Pilih jenis KUR yang ingin diajukan. Klik tombol "Saya berminat". Isi dan lengkapi data diri pada form registrasi, kemudian klik "Ajukan saya". Tunggu email konfirmasi dari BSI, dan ikuti prosesnya hingga selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika masih ada pertanyaan seputar pembiayaan pinjaman di Bank BSI, silakan tulis di komen.